Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit penyegaran untuk masalah tazkiyatun nufus berkaitan dengan syukur nikmat dari Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita dari kemudahan, dan jika ada kesulitan maka itu jauh lebih sedikit dibandingkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan pada kita. Kalau kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza terutama, yang mana mereka hafizahumullah diuji dengan ujian yang luar biasa besar. Waalaikumsalam. Kalau kita merasa apa yang ada di kehidupan kita dari kesempitan, kesulitan, maka coba ingat bagaimana saudara-saudara kita di daerah konflik, yang mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk masalah dunia, unzuru ila man huwa asfal minkum, lihatlah oleh kalian orang-orang yang ada di bawah kalian. Kemudian kesulitan yang kita dapatkan di kehidupan, terus kemudian tidak ada orang yang bantu atau jarang yang bantu, maka ingatlah bagaimana sudah berbulan-bulan namanya bantuan ke Gaza itu tidak sampai. Ya. Dan banyak sekali kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana menderita dengan tidak sampainya bantuan, dan boleh dikatakan hari-hari ini atau bulan-bulan ini kondisi kemanusiaan di sana itu sudah paling buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hanya memang media sekarang lagi tersibukkan dengan perang politik dan perang ekonomi. Kemudian kita juga memang tersibukkan dengan kesulitan kita masing-masing. Juga juru bicara itu tidak banyak yang bicara. Hal-hal yang ada di dalam Gaza itu sendiri tidak bisa diekspos karena memang peralatan SDM itu sangat minim untuk bisa mengeksposnya. Tapi ajaibnya di antara media barat yang cukup sering secara harian mengekspos dan memberitakan tentang bagaimana dalamnya Gaza itu justru BBC. Ya, itu media UK, United Kingdom, ya. Terutama di London. Bukan media Amerika, ya kan. Kita kan tahu Amerika awalnya tadinya sekutunya Israel juga. Maka media-media Amerika itu ya berpikir ulang kalau mau mengeksploitasi kabar-kabar dari Gaza dan Palestina dan menekan Israel. Karena apa? Karena awalnya pemerintah Amerika itu ya sekutunya Israel. Negara Israel maksudnya. Adapun United Kingdom atau Inggris, ya, dan sekitarnya, Irlandia Utara, Wales, dan juga Skotlandia, itu ya mereka tidak sama seperti USA. Maka dapatkan beberapa dari
jurnal mereka atau laporan-laporan mereka yang bisa kita ambil ibrah, hikmah, kemudian kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang berlimpah untuk kita semua. Ada seorang ahli bedah plastik asli Inggris yang bekerja untuk suatu badan amal atau yayasan amal namanya Ideals namanya, nama yayasannya. Nama foundationnya itu Ideals. Nama ahli bedah ini perempuan, Dr. Victoria Rose namanya, Victoria Rose. Ya dari namanya aja kita tahu bukan muslimah ya. Itu baru aja kembali dari Gaza dan dia ini udah biasa ke daerah konflik atau ke Gaza terutama. Nah baru aja pulang setelah bertugas selama 3,5 minggu, 3,5 pekan, berarti hampir 1 bulan lah. Kemudian dalam wawancaranya dengan jurnalis BBC namanya Lise Dessert, diwawancarai dia. Ini Dr. Victoria Rose ini menyatakan bahwa ini saat-saat ini adalah kondisi terburuk yang pernah ia saksikan selama 3 kali kunjungannya ke Gaza. Ini yang paling buruk sekarang nih. Tapi ini yang paling buruk dari whatever happened gitu, yang dari pernah terjadi di Gaza ini sekarang secara kemanusiawian ini sekarang dalam degradasi betul-betul saudara kita, benar-benar subhanallah. Menurut Dr. Rose, infrastruktur di Gaza telah sangat hancur sejak kunjungan terakhirnya pada bulan Agustus tahun lalu. Kan bulan Agustus tahun lalu itu ya udah banyak hancur. Kemudian Oktober Hamas melakukan, ya sebenarnya salah juga ini Hamas nih, di bulan Oktober ya. Makanya disebut kejadian 6 Oktober. Dari situlah kemudian Israel membombardir banyak dari Gaza. Makin mungkin dan makin hancur lagi. Nah, yang paling mencolok saat ini adalah kondisi fisik penduduk. Kondisi fisik penduduk. Dan kita tahu fisik itu kalau kondisinya udah nggak bagus, mental bisa kena. Setahan-tahannya orang, mungkin mentalnya bisa tahan, tapi ada sisi lain dari bagian dari mentalnya itu pasti kena. Ada orang seperti manusia seperti itu. Dalam musibah, sekuat-kuatnya seseorang bersabar, dia pasti ada sisi lain dari mentalnya itu yang digerogoti oleh kesulitan itu. Nah, hampir semua orang yang ditemui Dr. Rose ini mengalami penurunan berat badan secara drastis, kehilangan massa otot, dan gejala malnutrisi. Jadi penurunan berat badan, drastis turun badan. Terus kehilangan massa otot dan gejala malnutrisi, berarti nutrisinya itu salah gitu loh. Kurang, atau kalaupun makan itu bukan nutrisi yang tepat sehingga bisa menjadi racun dan berbahaya buat tubuh. Anak ketika membaca ini laporan dari salah satu podcast Global News-nya BBC. Penurunan berat badan secara drastis itu kan bukan sesuatu yang remeh gitu ya. Namanya orang diet aja nggak bisa drastis. Padahal dia niatan loh buat nurunin berat badan. Ini secara drastis menunjukkan mereka nggak ada intention untuk nurunin berat badan. Berarti kelaparan banget gitu loh. Kemudian kehilangan massa otot. Ini berarti nutrisinya nggak ada gitu loh. Massa otot kehilangan. Kalau misalnya massa otot kehilangan karena operasi, kayak anak rasakan nih kawan. Anak ketika operasi bagian tangan kanan ini, itu kan tanggal 2 Mei, hari Jumat. Setelah selesai operasi, bagian ini anak kecil nih. Ini sampai sekarang ini masih lemas ini. Massa ototnya tuh langsung mengecil ya. Jadinya sejujurnya anak tuh kalau misalnya kerasa banget ya kawan. Ini kan berat beban. Terus ada pen 2, namanya besi gitu kan kita ngangkat. Kemudian kalau naik motor, boncengan motor gitu, Anda nggak bisa kayak gini. Anda harus seperti ini. Berarti harus ada pengangkatan di sini. Otot ketika dioperasikan dia lemas, kemudian membengkak bagian ke operasi. Nah, itu kerasa banget bagian sini sama sini ini. Pegel gitu kalau kita menggunakan forsir otot gitu. Dan ini massa otot ini banget, lemah banget di sini ya. Beda dengan yang ini, beda. Nah, itu baru Anda rasain massa otot yang sini karena operasi ya. Karena operasi wajar lah.
Kalau kehilangan massa otot ini karena kekurangan makan, malnutrisi, keracunan, itu jauh lebih menderita lagi. Anak nggak mengatakan menderita ya, lah. Tapi ya kalau kita anak pribadi ketika mengetahui ini dan membaca ini, merefleksikan apa yang happened pada tubuh anak, diri anak, kehidupan anak, ternyata harusnya anak lebih bersyukur gitu loh. Beliau ini, yaitu saudara kita di Gaza ini, sedang mengalami yang jauh lebih berpuluh lipat lebih tidak enak. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar orang yang ia kenal telah kehilangan antara 5 hingga 10 kg berat badan. Lebih dari itu, semangat hidup masyarakat Palestina tampak benar-benar jatuh ke titik terendah. Ia menyaksikan bagaimana koleganya di rumah sakit tetap datang bekerja, bahkan harus menempuh perjalanan jauh meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Sejak 2 Maret, tidak hanya bantuan pangan yang tidak masuk ke Gaza. Jadi bantuan pangan dari luar itu nggak masuk ke Gaza. Tapi juga bukan hanya pangan itu, tapi juga bantuan medis nggak masuk ke Gaza. Bantuan medis nggak masuk, makanan nggak masuk, kemudian bantuan medis nggak masuk. Rumah sakit kehabisan hampir semua perlengkapan penting. Sekarang bayangkan nih kawan, bagi yang pernah merasakan operasi, anak dulu nggak pernah membayangkan merasakan. Kemarin alhamdulillah Allah Ta'ala uji dengan merasakan operasi. Bersyukur kalau nggak pernah merasakan, bersyukur. Tapi yang pernah merasakan juga bersyukur karena punya pengalaman akan hal itu. Apapun itu penyakitnya. Gimana sekarang ketika dioperasi, antum dirawat misalnya, terus rumah sakit kehabisan perlengkapan penting. Yang paling berdampak adalah kekurangan antibiotik dan obat bius. Rasakan gimana kalau misalnya obat bius itu nggak ada dan antum butuh dioperasi misalnya. Karena itu setiap operasi ketika itu di sana Gaza harus diawali dengan percobaan menggunakan obat penenang yang sifatnya ringan. Jadi ada obat penenang, namanya obat kan ada antibiotik, ada obat penenang, ada obat bius. Obat penenang juga levelnya beda-beda. Ini yang versi ringan. Ya mungkin penenang ini durasinya nggak lama gitu loh. Obat penenang itu bisa untuk obat peredam nyeri gitu. Kayak misalnya tadi anak rumah sakit tadi untuk ronsen karena tangan anak qadarullah kok kerasa dari beberapa hari belakangan ini itu seperti ada perubahan di dalamnya dan kerasa lebih nyeri gitu. Nah, kemudian di ronsen kemudian alhamdulillah tadi, dan memang ada serpihan tulang yang lama yang dia terpisah dari tempatnya gitu, sehingga dia menyendiri tapi biarin aja gitu ya, mungkin emang dia maunya gitu ya, biar aja. Nah, dokternya mengatakan nggak masalah insyaallah, yang penting hati-hati aja. Nah, dan itu rasanya memang nggak enak gitu. Ada benda baru, ada benda yang terpisah, itu nggak enak. Sehingga Anda minta sama dokter resep untuk obat penyeri gitu, yang khusus memang berkaitan dengan ini gitu. Ya akhirnya tadi Anda beli juga di salah satu apotek. Artinya kita itu, Anda ketika membaca ini, Anda merefleksikan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Untuk beli obat peredam nyeri itu kita tuh ke apotek aja gitu loh. Dan apotek betapa banyaknya di jalan-jalan ini gitu. Mudah. Ya, kemudian operasi ada obat bius gitu kan. Penenang ada obatnya. Nah, kemudian di Gaza ini jika prosedurnya tidak terlalu lama, kalau misalnya operasinya itu kira-kira nggak bakal lama, pasien tetap dioperasi tanpa bius penuh. Ini praktik yang sangat menyakitkan, namun terpaksa dilakukan. Ada nggak di antara antum pernah melihat film Rambo? Hah? Itu film doang ya. Sylvester Stallone Rambo ya. Apa namanya, robek. Luka robek terus dia jahit sendiri. Itu nggak tahu terjadi di mana, di Vietnam mungkin, kalau emang terjadi dulu perang Amerika sama Vietnam. Tapi ada nggak orang kayak gitu sekarang? Sekuat itu? Anda yakin nggak ada? Tapi sekarang di sini ya tanpa bius penuh, berarti nggak bius full, melainkan hanya pakai obat bius yang mungkin kadarnya hanya setengah-setengah saja karena kekurangan. Dan itu dioperasi dengan cara gitu, gimana caranya? Antum disunat aja pakai bius kayak gitu.
Atau pakai sunatan bangkong dulu, versi dulu. Nggak kebayang kalau sekarang mungkin nggak dibius, kena HAM itu yang tukang sunat itu. Ya. Yang paling menyedihkan kata Dr. Rose adalah tangisan anak-anak di ruang pemulihan. Ada namanya ruang pemulihan ya kawan. Habis dioperasi mungkin ke ruang pemulihan. Kalau biasa yang ada operasi ruang pemulihan dulu gitu. Biasanya sesar juga gitu biasanya. Nggak langsung ke ruang dia, langsung ke ruang pemulihan dulu. Atau bagaimanalah istilahnya. Itu tangisan anak-anak saudara-saudara kita di ruang pemulihan karena tidak ada cukup obat untuk meredakan rasa sakit setelah pasca. Ini mah rasa ikhwan. Anak-anak habis dioperasi terus nggak disuntik, nggak dapat biusan full, dan setelah operasi sakitnya itu gimana ikhwan? Ya, antum diinfus aja ya, ketika darah diinfus kemudian apa namanya? Kalau gerak kok kamar mandi gitu. Gerak terus darahnya akhirnya naik, itu kan sakit itu paling udah enak banget itu. Nah ini anak-anak kecil, mereka nangis satu ruangan, banyak dari mereka yang itu gimana masih nggak kita sehat akalnya ketika melihat hal-hal seperti ini. Terus ada seorang anak yatim di tengah tragedi, Dr. Rose mengenang salah satu pasien yang paling membekas dalam benaknya, namanya Haitam. Bocah laki-laki berusia 3 tahun yang mengalami luka bakar hingga 35% dari tubuhnya terbakar, luka bakar. Selama beberapa hari merawat si Haitam ini, semoga Allah Ta'ala tingkatkan derajat Haitam dan juga saudara-saudara kita di sana. Beliau yaitu Dr. Rose heran mengapa Haitam terus-menerus memanggil Sito. Setiap kali mau ditidurkan selalu manggil Sito. Belakangan baru diketahui bahwa Sito dalam kata bahasa Arab ya, ada versi uruf di situ artinya jiddah, kakek. Ya. Satu-satunya kerabat yang masih hidup setelah seluruh keluarga tewas dalam ledakan. Ala kulli hal. Itu anak 3 tahun. Ya. Ala kulli hal teman-teman sekalian, ya kalau kita ini sebelum masuk ke dalam ini, anak hanya pengen ingatkan aja karena ini anak baca baru hari ini, tadi pagi atau di rumah sakit anak baca, sehingga terinspirasi. Nggak ada salahnya juga kita untuk mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Di Al-Quran kan sering uzkuru ni'matallahi alaikum, sebutlah nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Sementara saudara-saudara kita di sana dan kita nggak bisa membantu mereka kecuali dengan doa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kesulitan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza dan di bumi-bumi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan kesalahan mereka, angkat derajat mereka, dan semoga Allah Ta'ala persatukan mereka dan juga kita. Jika tidak di dunia maka semoga di akhirat dalam keadaan yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tapi kita ke wasiat yang ke-29 dari kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Wasiat ke-29, idza rawaita haditsan bil ma'na fabayyin dzalik. Jika engkau meriwayatkan suatu hadis dengan makna, maka jelaskanlah itu. Maksudnya apa? Jika engkau menyitir suatu hadis, menyebutkan suatu hadis namun bukan dengan lafal yang ada di redaksi hadis aslinya gitu. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab meriwayatkan hadis dengan makna itu bukan dengan redaksi aslinya, melainkan dengan makna yang ada dari antum, dengan makna terjemahan atau yang ada dari antum. Maka jelaskan bahwasanya itu adalah makna, bukan murni kalimat redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan makna. Masalah ar-riwayah bil makna ini menjadi salah satu permasalahan yang diangkat oleh para ulama ahli hadis, terutama yang menulis di bidang ilmu mustalah al-hadis. Jadi ada suatu pembahasan hukmur riwayati bil makna, hukum meriwayatkan hadis dengan makna. Kan ada hukumur riwayah lafzan atau bil lafz, meriwayatkan hadis dengan lafal murni yang memang didapatkan dari perawi-perawi sebelumnya. Ya, kalau misalnya
Perawi sebelumnya mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, maka dia juga akan meriwayatkan ke murid-muridnya dengan lafal ya seperti yang dia dengar dari gurunya gitu loh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Adapun itu meriwayatkan dengan lafal. Adapun meriwayatkan dengan makna, imma makna menerjemahkan, karena nggak mungkin Rasulullah SAW bicara bahasa Indonesia ketika itu. Berarti kalau kita mengatakan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan tergantung pada maknanya. Ini kan terjemahan, maka ini namanya riwayat bil makna, menyebutkan hadis dengan maknanya saja gitu. Tapi kalau dengan maknanya di sini yaitu maksudnya perawi meriwayatkan hadis ke murid-muridnya atau menyebutkan hadis ke murid-muridnya dengan bahasa Arab, tapi susunan kalimatnya itu dari dirinya sendiri, bukan plek dengan persis seperti apa yang dia dapatkan redaksinya dari perawi sebelumnya, dari guru-gurunya gitu loh. Nah, ini kan kalimat agak panjang, antum juga mau ngeriwayat kalimat panjang ini secara plek 100% juga susah. Nggak direkamnya di benak. Maka kemudian antum beritahu ke teman-teman yang saat ini gaib. Antum WhatsApp mereka. Akhi, Mas, insya Allah kata Ustaz Hasan begini teksnya gitu. Pada tanggal 16 kita akan adakan kajian yang semua penuntut ilmu itu harus benar-benar nyimak. Kan udah beda nih. Sama kalimat anda tadi beda nggak? Beda. Tapi maknanya sama nggak? Maknanya sama. Maka kayak gini nggak ya kalimat Ustaz Hasan waktu itu ya? Kayaknya enggak deh. Maka jawab, Allahumma illam yakun hakadha fasaqli. Sekiranya enggak kayak gini kalimatnya, pokoknya semakna deh. Fakasyaklihnya, maka seperti bentuknya, Emang enggak plek-plek tapi seperti bentuk itulah kalimatnya. Faham enggak ikhwan di sini? Jadi Abu Darda itu menyebutkan kalimat ini kenapa? Supaya enggak dianggap bahwasanya persis itu yang Rasulullah SAW katakan dari lafal-lafalnya. Jadi khawatir jangan sampai ada terasa dusta gitu loh atas nama Nabi SAW. Maka saya menyampaikan ini semakna dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Kalau enggak selafal yang persis, seenggaknya semakna gitu loh. Ini kehati-hatiannya seperti itu. Dan ini juga kalimat yang tadi ada faedah penting yang jarang dibahas. Allahumma inla. Allahumma di sini bukan dalam rangka doa, bukan. Ini bukan doa. Ya Allahumma kalau kita doa ya Allahumma betul, tapi di konteks ini bukan doa ya kawan. Itu Syekh Utsaimin itu paling sering banget Anda dengar beliau, maksudnya di ini bukan dengar langsung. Yaitu beliau sering ketika memberikan istitsna, yaitu pengecualian, Allahumma illa gitu misalnya. Jadi Allahumma di sini bukan doa, tapi untuk penghalusan bahwasanya ada konteks yang dikecualikan. Gitulah ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza haddatsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan fa faragha jika meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW tentang Rasulullah SAW suatu hadis terus selesai dari meriwayatkan itu, maka beliau berkata atau kama qala Rasulullah SAW atau kama qala Rasul, ini lebih mudah. Dan ini yang dipraktikkan oleh banyak dari para ulama. Au kama qala Rasulullah SAW au kama qala Nabi Rasulullah SAW kama qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi ketika misalnya mengatakan agak ragu ini persis enggak lafalnya dengan lafal Nabi SAW, tapi bilang Nabi SAW bersabda, misalnya Nabi SAW bersabda, misalnya tahadu tahabu misalnya, itu gampang, itu langsung dua kali kalimat doang gampang. Misalnya Nabi SAW bersabda apa hadis apa ikhwan? Uh, misalnya apa kalimatnya?
Antum hafal hadis apa aja, ikhwan? Ya ghulam inni uallimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah misalnya. Terus ini kan lafal ya memang riwayat Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Ibnu Abbas mendengar langsung. Nah, kemudian ketika antum mengucapkan tadi kalimat ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka wa ihfazillah. Nah, seterusnya itu antum kerasa kayaknya jangan-jangan takutnya ada yang salah nih dari apa yang saya ucapkan. Ya, ada yang kurang atau ada yang ketambah atau beda lafal. Maka setelah selesai antum mengucapkan hadis tersebut, antum baca apa? Au kama qala Nabi SAW, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi SAW. Gitu loh. Untuk apa? Untuk berapologi bahwasanya boleh jadi yang apa saya tuturkan dari sabda Nabi itu enggak matching dengan sebagaimana mestinya dalam riwayat-riwayat. Boleh jadi saya hanya meriwayatkan dengan maknanya saja atau serupa dengannya, maka ditambahkan setelahnya atau seperti yang disebutkan atau dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasa dikatakan oleh tadi Anas bin Malik, ya, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Kemudian para ulama pun setelahnya ketika mereka menjelaskan atau menyatakan suatu hadis yang secara makna atau mereka ragu ini persis enggak dengan redaksinya, maka setelahnya mereka tambahkan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ya. Kita nih orang awam, seringkali kalimat bijak itu langsung aja dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kalimat Nabi enggak dinisbatkan kepada Nabi, tapi kalimat Nabi jadi kembali kadang-kadang orang-orang kita nih. Ini kalimat Nabi, tapi kita nisbatkan kepada eyang atau orang tua kita. Dan ada kalimat bukan kalimat Nabi, malah kita nisbatkan kepada Nabi. Giliran nisbatkan kepada Roma Irama benar, tapi giliran ke Nabi salah. Kata Bang Haji, begadang jangan begadang, misalnya. Kok ini benar emang kata dia, ya kan? Nah, tapi ketika kata Nabi SAW, ya, misalnya apa kata Nabi SAW, padahal kata emaknya sendiri, gitu loh. Cuman karena bijak, ya misalnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang punya niatan maka akan dapat jalan. Kita bilang, memang ini perkataan Nabi? Bagus kok, ini pasti perkataan Nabi katanya. Dari mana? Mana lafalnya apa? Arabnya apa Arabnya? Saya cuma tahu Inggrisnya saja. Nabi nggak pernah bahasa Inggris, bro. Coba bahasa Inggrisnya apa coba? When there is a will, there is a way. Itu kan kita yang ada di sinar dunia itu mah. Ya kan? When there is a will, there is a way. Ya. Practice makes perfect. Nah, itu kan bukan kalimat Nabi itu, kalimat sinar dunia. Tapi sebagian orang ketika ada kalimat bijak, kata Nabi SAW. Enggak. Giliran kata Nabi, mereka disebutkan kepada orang tua, eyangnya gitu. Kata orang tua zaman dulu, kalau maghrib itu jangan suka keliaran anak-anak, soalnya bakal banyak setan gitu. Ini kan kata Nabi, ya enggak? Kembali ke orang, makanya harus belajar. Ya, Abah ya. Iya. Kalau kata Abah gimana kata Abah? Nah gitu. Ketika kita nisbatkan sesuatu pada Nabi, kita ini hadis Nabi, tapi kita enggak make sure, enggak yakin ini lafalnya, maka katakanlah setelahnya kama qala Nabi SAW, untuk menghindari sikap seperti berdusta atas nama Nabi atau mengatakan sesuatu Nabi yang bukan perkataan beliau alaihi wasallam. Gitu ya. Ini paham enggak ikhwan antum pembahasan ini? Sederhana insyaallah, cuman ya insyaallah mudah-mudahan kronologinya bisa membuat kita lebih berpikir dan bisa ngerti insyaallah. Silakan fadhal azan fadhal. Udah azan kan? Ayo fadhal. Ibnu Abbas ketika meriwayatkan suatu hadis dengan mengatakan saya telah pernah mendengar Rasulullah SAW begini-begini ya. Thumma ar'ada wa ar'ada thiyabah. Kemudian beliau seperti ada bergetar dirinya, menggigil dan
pakaiannya kelihatan bergetar. Orang kalau misalnya menggigil pakaian itu kayak bergetar gitu. Itu setelah beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini. Jadi setelah menyebutkan perkataan Rasulullah SAW, tiba-tiba bergetar tubuhnya. Maka kemudian waqalan aw nahwa hadza aw shibha hadza. Alhamdulillah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, tambahan dari beliau, atau yang semisal ini, ya, atau yang semisal atau mirip dengannya dari segi lafal. Ya, paham nggak maksud dari riwayat ini, kawan? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini. Disebutkan lafal dari Rasulullah SAW. Namun setelah menyebutkan lafal itu, tiba-tiba bergetar beliau. Dan langsung beliau timpali riwayat tadi dengan atau yang semisal dengan itu. Ngerti nggak maksudnya, ikhwan? Ada yang ngerti, ikhwan? Semua antum ngerti nggak kira-kira? Kenapa beliau sampai bergetar dan kenapa beliau menambahkan dengan kalimat? Dengan kalimat atau yang semisalnya. Saking takutnya beliau dan ragunya beliau, jangan sampai ini lafalnya tidak sesuai, padahal saya sudah mengatakan ini perkataan Nabi SAW, padahal itu bukan perkataan Nabi kayak gitu. Ya, Nabi SAW mengatakan, Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ini makna nih, maka hendaklah dia bersiap untuk apa? Untuk masuk, intinya bersiap untuk masuk neraka. Itu maknanya. Itu makna tuh. Kemudian yang kata Nabi SAW yang maknanya, berdustanya kalian atas namaku dengan atas nama selainku itu beda. Antum kalau ngomong Ustaz Hasan telah berkata begini, padahal enggak begitu perkataannya, itu masih lebih ringan daripada antum bilang Rasulullah SAW pernah berkata begini, padahal enggak pernah itu Rasulullah berkata begitu. Itu dosa besar. Ya, begitu. Maka saking takutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau setelah meriwayatkan suatu perkataan Nabi SAW sampai bergetar tubuh beliau, dan itu kelihatan di thiyab atau pakaiannya, itu kelihatan getarannya. Ini kalau kita melihat riwayat-riwayat sahabat, ikhwan, ternyata, dan ini yang Anda rasakan setelah membaca riwayat ini, kita memiliki hajat untuk kembali membaca kitab-kitab yang di dalamnya terkumpul riwayat-riwayat salaf. Karena zaman sekarang hati manusia semakin banyak yang keruh. Dan manusia makin jauh dari contoh, dari figur-figur ini. Manusia lebih banyak melihat berita atau mungkin apa yang di internet, mungkin dari video-video, dan kehilangan contoh yang lebih afdol, yaitu para salaf, terutama Rasulullah SAW tentu saja. Dan Anda mungkin ngerasain juga, kita ini, antum semua kita, ketika kita mengkaji perkataan-perkataan salaf dan sikap-sikap atau mawaqif mereka, itu tiba-tiba seperti ada rasa rindu yang menyeruak. Maksudnya apa? Karena kita terlalu larut di keduniaan kita di zaman sekarang. Dan tradisi ikhwan sunnah sekarang ini beda dengan 15 tahun lalu atau sebelumnya, yang mana dulu kita masih suka baca buku dan masih suka membaca buku-buku yang di dalamnya ada riwayat-riwayat salaf. Dan penyampaian para asatidzah sekarang itu lebih sedikit penyebutan riwayat-riwayat salafnya dibandingkan dengan ustaz-ustaz tua di zaman generasi sebelum 2010. Benar, nah, itu kalau nggak percaya iris kuping kucing kata orang zaman dulu. Emang kayak gitu. Ya, beda, benar beda.
Kalau antum tahu skenario sebelum 2010 bagaimana para asatidz yang sekarang udah makin tua gitu. Dulu itu dengan mudahnya mereka menyebutkan nama-nama salaf dan mauqif-mauqif mereka karena dulu bacaan itu terbatas. Sekarang bacaan terlalu banyak, tontonan terlalu banyak. Sehingga ketika kita melihat riwayat-riwayat dan mauqif-mauqif salaf, mauqif itu sikap-sikap salaf, hikayat sikap mereka, itu kita kayak menemukan sesuatu kayak oase yang selama ini air tersebut kita belum mendapatkan, sangat jarang kita dapetin. Oke, kitab Syiar A'lamun Nubala yang sekarang sering ditinggalkan. Syiar A'lamun Nubala yang banyak dalamnya kisah-kisah perjalanan para ulama salaf. Buku-buku tentang biografi salaf itu mulai ditinggalkan, benar. Ada dulu buku-buku biografi salaf sampai setebal gini, terjemahannya banyak dulu. Sekarang ditinggalkan karena orang beralih kepada apa-apa yang simple, pragmatis dan instan. Mereka udah malas, jarang dicocoki dengan kisah-kisah para salaf. Ada lebih buruk lagi, ikhwan. Di majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah versi singkatan. Itu boro-boro salaf yang diceritakan. Khurafat para kiai-kiai dan ulama-ulama mereka. Terbanglah, bisa puasa berpuluh-puluh hari lah, bisa baca Al-Quran dalam satu malam berapa kali juz, berapa kali khatam lah, dan seterusnya. Itu. Maka kita zaman sekarang, zaman ketika kita sudah terkalungkan dengan urusan-urusan dunia, kadang kita perlu balik ke rumah, duduk dengan baik, terus baca beberapa lembar yang di situ ada perkataan-perkataan salaf dan sikap-sikap salaf. Gitu. Ini lihat Anas Ibnu Mas'ud, levelnya sampai setelah mengucapkan kalimat Nabi bergetar langsung karena takut. Takutnya luar biasa nih ulama kita ini, apa salaf kita nih. Nah, zaman sekarang banyak dari kita mudah menceploskan Nabi bilang begini, Nabi bilang begitu, padahal nggak pernah ngomong begitu. Hukum ini begini, hukum itu, padahal nggak ada hukum yang seperti itu, yang sesuai dalil, nggak seperti itu. Betapa mudahnya sekarang ceplos-ceplos itu. Ya. Kemudian juga masalah dunia. Yang membuat kita tuh makin keruh tuh dunia. Kita condong ke dunia itu yang bikin kita makin keruh loh sebenarnya. Bahkan dalam skenario dakwah makin keruh itu karena dunia. Karena masalah dunia. Rata-rata perselisihan itu karena ada keduniaan yang dicari dari situ, gitu loh. Rata-rata gitu. Dari zaman para nabi sampai sekarang, ikhwan. Baik di dunia dakwah atau di sektor ekonomi bawah, semua seperti karena ada kecolongan dunia, baik dikit ataupun banyak. Sekiranya kita ngerasa hati kita tuh lagi keruh karena dunia, setelah tentu baca Al-Quran dan hadits Nabi SAW, coba buka lembaran sirah salaf dan perkataan mereka dan mauqif mereka akan dunia terutama. Ada kitab yang luar biasa yang sekarang karena penerjemahan sekarang itu udah nggak laku penerjemahan sekarang mah. Karena sekarang apa-apa bisa diterjemahkan dengan mudah oleh internet atau AI. Ada kitab karya Syekh Abdullah At-Tayyar atau subhanallah. Ada kitab namanya As-Salaf Bainal Qawli wal Amal. Subhanallah. Ini kitab udah sekian lama ana memang enggak buka lagi. Mawaqifus salaf atau apa gitu. Bainal Qawli wal Amal. Hayatus salaf apa? Hayatus salaf Bainal Qawli wal Amal. Kalau antum lihat di internet ya, ana berharap antum dapat faedah dari penjelasan ini. Ada kitab namanya Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Itu antum buka yang di Syamilah WS.
Maktabah Syamilah. Nggak ada ininya nih. Kalau ada ini ana tampilkan ke antum. Ini kitab Hayatus Salaf karya Ahmad bin Nasir At-Tayyar, bukan Abdullah At-Tayyar. Itu beda lagi, ulama beda. Ada lagi Abdullah At-Tayyar. Kitab Hayatus Salaf, kehidupan salaf antara perkataan dan perbuatan. Ya, ini karya ulama sekarang, masih hidup ulamanya. Ahmad At-Tayyar rahimahullah, hafizallah di Saudi, orang Saudi. Itu salah satu kitab terbaik untuk zaman sekarang tentang salaf. Maksudnya tentang mauqif salaf. Jumlahnya ada 900-an halaman. Ana punya kitabnya 2 jilid cetak asli original, tapi antum nggak perlu beli itu. Tapi kalau belum beli ya nggak apa-apa, nggak ngelarang. Nah, kalau ngeliat di internet di Maktabah Syamilah ada Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Ini daftar isinya lengkap, ikhwan. Anda sarankan seandainya boleh memberikan PR ya ke antum ya. Tapi enggak perlu juga. Karena anda enggak yakin juga bisa dikerjain. Nanti yang anda kecewa lagi. Bukan suudzon ya, tapi indikatornya kuat ya. Jadi bukan suudzon itu mah. Malah justru kalau anda merasa antum bakal ngerjain itu yang suudzon. Ikhwan, antum buka entah nanti malam entah kapan lah gitu loh. Ini bukan PR, cuman anjuran himbauan aja. Kadang gini, kalau antum beli di buku zaman sekarang, kadang itu nggak worth it buat antum, nggak biasa atau udah nggak berharga lah. Tapi seandainya antum buka bahasa Arabnya gitu, dan kemudian antum bisa, kan antum buka pakai Google Chrome kan ya, terjemahkan dari Arab ke Inggris atau ternyata ini nggak bisa diterjemahin tuh. Atau gimana lah caranya antum screenshot kemudian antum terjemahin di chat GPT misalnya. Bisa, beneran. Ini tentang semua hal, ikhwan. Coba Pak, tentang apa? Tentang apa? Silakan. Apa yang mungkin Bapak antum ini, Pak? Apa aja Pak ya? Bicara satu kata atau 2 kata tentang apa yang pengen antum cari sih dari kehidupan sikap salaf. Tentang apanya coba? Padahal bingung Pak. Bingung di sini nggak ada. Ya itu yang Anda bingung ya. Coba ikhwan beri satu masukan tentang apa? Sabar berarti. Yang dilakukan apa ketika sakit? Coba kita search aja al-marad. Mana cari di halaman. Antum ngasih pekerjaan buat Anda sekarang. Hah? Iyadatul marid ada di sini. Ada iyadatul marid mengunjungi orang sakit. Atau sebenarnya sakit itu kan bagian dari ujian. Itu bagian ini ada ibtila, ujian. Ya. Al-bala atau al-ibtila ada enggak? Harus ada ya, pasti ada. Al-fitnah, al-bala, al-imtihan. Ada halus salaf ma'al fitan wal mihan. Ada haluhum ma'a fitanil masaibi wal amrad was sabri 'alaiha. Keadaan salaf bersama dengan ujian musibah dan penyakit dan bersabar atasnya ada. Ini sebentar. Ini di halaman disebutkan sini halaman 264. Mau ana jabarkan, mau ana mau enggak? Ini udah terbuka nih. Udah dapat ini. Mau enggak? Terserah. Nanti takutnya kalau ada ini nanti misu-misuhan aja gitu ya. Coba Arab ke Indonesia. Kondisi salaf di kala menghadapi cobaan dan ujian. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Allah mengampuni seorang muslim bahkan atas musibah yang menimpanya seperti tali sepatunya yang hilang atau barang dagangannya yang ia masukkan ke dalam lengan bajunya lalu hilang. Coba satu kalimat ini deh.
Allah Ta'ala, atau anak versi bahasa Arabnya gimana? Versi bahasa Arab dulu nih, coba versi bahasa Arabnya dulu. Bisa kembali ke bahasa Arab. Yukaffirullahu 'anil muslim hatta bin nukmati wa inqita'i syasi'ihi wal bid'ati yad'uha fi kammi qamisihi fayafqiduha. Allah Ta'ala memberikan ampunan bagi seorang muslim, pengguguran dosa, walaupun itu sebatas apa? Tadi sebatas duri, ya, atau tali sepatunya hilang, atau barang dagangannya yang ia masukkan ke dalam lengan bajunya, terus hilang gitu pas diperiksa. Itu kan biasanya lebih ringan daripada sakit gitu loh. Apalagi kalau sakit. Umar bin Khattab mengatakan, kami menemukan bahwa sebaik-baiknya hidup kami adalah kesabaran. Dan seterusnya. Ini kalimat mutiara semua loh. Yang kalau antum pengen bikin profil kalimat mutiara, masukin satu buku. Udah gak bisa naulang. Gak bisa naulang. Atau coba bawa HP, pegang HP, Pak. Atau di grup antum yang bisa bahasa Arab, tulis kitabnya. Nih. Anda tulis saja biar manfaat buat antum. Biar Anda pulang mudah-mudahan Allah kasih pahala gitu. Hayatus salaf. Ini sin. Baina al-qawli wal amal. Mudah-mudahan tangan kanan Anda dapat pahala juga nih. Kehidupan salaf antara perkataan dan perbuatan. Ini kitab anak kenal sejak 2016 atau tahun kapan itu? 10 tahun lalu atau berapa tahun lalu. Dulu cetakannya belum setebal sekarang. Tapi karena laris, bagus. Jadi ini merangkum semua perkataan salaf dan sikap-sikap mereka dengan susunan tema-tema. Kejujuran, banyak perkataan salaf itu. Kesabaran, banyak. Rinciannya banyak itu. Itu seandainya antum baca malam hari sebelum tidur atau bangun dari tidur atau gimana, itu sebenarnya yang selama ini kita kehausan akan ya ikhwan. Kehausan akan kisah-kisah mereka. Kalau antum gak paham, antum minta terjemahkan. Internet sekarang banyak terjemahan yang bagus insyaallah. Bahkan Google Chrome aja itu bisa nerjemahin dengan bagus. Buka kitab ini kalau bisa di website yang namanya Syamilah WS. Ini Maktabah Syamilah. Ini di sini ada ribuan kitab bahasa Arab. Kitab para ulama, semua kitab. Ini Syamilah WS, di situ ada Hayatus Salaf Bainal Qauli wal Amal. Itu daftar isinya juga. Daftar isinya dulu antum perhatikan apa yang antum butuh di situ. Sekaligus yang lagi belajar bahasa Arab bisa praktek juga. Ya gitu di sini. Ya. Mudah-mudahan manfaat buat anak juga antum insyaallah. Ini kitab udah agak lama, anak enggak. Ada juga bagian nama judulnya Al-Faraj Ba'da Syiddah. Al-Faraj Ba'da Syiddah. Itu antum bisa ceritain ke istri antum apa tema ini. Al-Faraj bacanya bukan Al-Farj ya, Al-Faraj. Kalau Al-Farj nggak enak diterjemahin. Al-Faraj yaitu way out, jalan keluar setelah kesulitan. Jalan keluar setelah kesulitan. Itu ada kalam dan kisah-kisah salaf berkaitan dengan setelah habis terang, gelap habis terang, terang habis gelap, walau habis terang, walau gelap habis. Kayak gitulah ya, kayak gitu-gitu. Ya, bahkan syair-syair dari kalangan mereka juga ada, ya begitu. Antum nikmatin tuh kitab itu. Dalamin baik-baik. Siapa tahu ada kebaikan setelah antum baca kitab-kitab seperti ini. Ya gitu. Ya, semoga manfaat insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.